Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Kita bertemu lagi. Semoga semua sehat di mata kuliah dasar pemrograman di pertemuan keempat. Tak terasa pertemuan keempat berarti nanti ada tugas lagi yang harus dikerjakan, kewajiban yang harus diselesaikan. Ya mungkin begitulah kuliah ya. Nah, memang ada pertemuan tapi tugas terus sama. Tapi ya harus kuat, harus seperti itu. Ya kalau ada yang ingin ditanyakan nanti di pertengahan kuliah silakan interupsi atau ada ingin yang izin dan segala macam. Kita lanjut. Kali ini kita bahas tipe data. Ini tipe data penting. Atau ada yang mengerti apa itu data? Kan kalau di ilmu komputer udah jelas atau udah sering konsep itu udah sering kita katakan data masuk baru diproses kemudian jadi apa? Informasi gitu kan. Jadi mungkin misalnya data huruf atau angka gitu kan. Angkanya 15 gitu diproses sama ditambah misalnya ditambah 10 atau ditambah 20. Nanti hasilnya informasi penambahan seperti itu contoh gampangnya. Jadi ada yang tahu data itu apa? Kumpulan apa? Kumpulan data, kumpulan angka, huruf yang belum mempunyai makna. Itu yang secara ringkas. Bahkan nanti bisa titik pun bisa jadi data. Titik. Tapi kalau bergabung antara titik menjadi garis gitu. Nanti garis bergabung menjadi bangun. Ya intinya di kita nanti bahas hal yang terpenting dalam pemrograman data. Jadi contoh gambarannya, misalnya kita ada di kelas gitu kan, ada orang atau ada mahasiswa atau siswa. Setiap siswa itu mempunyai datanya masing-masing berupa nama gitu kan, berupa umur misalnya atau berupa alamat. Nah, itu setiap data itu mempunyai tipenya gitu. Artinya tipe misalnya contoh gampangnya. Ketika kita buat nama mahasiswa, nggak mungkin kita isi nanti 5.213 gitu kan. Berarti kan salah gitu. Berarti namanya atau tipenya itu nggak sesuai gitu. Harusnya tipenya ya teks gitu kan atau karakter seperti itu. Atau nanti dalam ilmu dalam pemrograman bisa di string seperti itu. Jadi nggak mungkin kita buat namanya menjadi 213 gitu atau yang lain. Ya sebentar ya. Ini belum ada yang masuk jadi jam segini. Tuh tadi bagaimana sih pentingnya tipe data gitu, apalagi di dalam program gitu. Pasti sangat diperlukan. Kecuali memang nanti kalau misalnya namanya angka, nah itu bagaimana lagi? Maksudnya namanya memang benar-benar angka gitu. Nanti kita inisiatifkan. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana penjelasan dari tipe data. Oke, kita lanjut. Tipe data. Tipe data merupakan bagian atau
bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jadi bahkan di komputer pun itu sangat penting. 5 dibagi 2 aja itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Jika 5 dan 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Apa itu integer? Jadi integer itu intinya bilangan bulat ya. Bilangan bulat ya dia nggak ada komanya, nggak pecahan gitu. Nggak bilangan ya bulat gitu, nggak ada 2,5 atau maka dia nanti dibulatkan kedua gitu. Kan hasilnya kan sebenarnya 2,5 ya. Kalau secara desimalnya gitu, secara bilangan pecahannya gitu kan. Tapi karena dia integer atau bilangan bulat, maka dia cuma dianggap 2 aja, maka nanti hasilnya 2. Namun jika keduanya bertipe float, nih float itu artinya bilangan pecahan, maka akan menghasilkan nilai 2,5 juta. 2,5 1, 2, 3. Meskipun nanti ini kan sebenarnya sama semua ya. 0,0 kan nggak dianggap gitu kan, mau sampai 15, 16, nolnya pun tetap dibaca 2,5 seperti itu. Jadi itu gambarannya penting gitu. Kenapa nilai atau tipe data itu berpengaruh nanti pada pemrograman atau program seperti itu. Itu mengapa tadi dan juga bisa kita analogikan, kita contohkan misalnya nanti di supermarket, misalnya ada program atau aplikasi yang mencatat harga gitu dan stok. Nah, itu harga dan stok nanti bisa saja berbeda tipe datanya. Nah, kalau misalnya kita buat harga kan, kita tentukan tipe data untuk harga, kalau kita berpikir lebih dalam atau lebih lanjut, maka yang cocok itu nanti dia adalah bertipe float atau tipe data float. Kenapa float? Karena dia itu kan harga. Kemungkinan nanti ke depan ada potongan misalnya atau diskon atau promo-promo, maka itu mau nggak mau harus dikali atau dibagi gitu kan. Berbeda nanti sama dia stok gitu atau jumlah barang. Bisa juga menggunakan float, tapi sebenarnya pakai integer saja atau bilangan bulat saja itu udah memenuhi gitu. Jadi kita juga nggak mubazir. Yang mana nanti kalau mubazir pasti program kita lebih berat gitu, lebih berat dan lebih banyak makan memori. Dan itu nggak disarankan seperti itu. Maka memang harus di sini nanti kita lihat benar-benar bagaimana tipe data itu bekerja atau beroperasi. Itu ya. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, contohnya tadi seperti itu gitu kan. Karena kalau di stok tadi, di barang tadi, di supermarket, aplikasi supermarket, misalnya kan aplikasi di Indomaret, gitu, di supermarket kan ada barcode-barcode-nya itu kan programnya. Nah, kalau stoknya menggunakan apa namanya? Kalau dia tadi menggunakan load stoknya, pasti tadi memakan memori dan dia kan hanya memerlukan operasi ringan, artinya dia hanya menjumlahkan dan mengurangkan gitu. Nanti kalau misalnya barangnya terbelik berarti stoknya berkurang seperti itu kan. Kalau nanti ada barang masuk dari supplier berarti nanti stoknya bertambah. Hanya dia berkurang dan bertambah dan itu kalau di integer itu bisa dilakukan. Itu nanti kita tengok lebih dalam bagaimana contohnya dan pembagian-pembagian. Nah, ini tadi ya, bagaimana ada form kosong dia. Makanya ini misalnya sebuah aplikasi mencatat nama atau pendudukan dan segala macam. Dalam hal ini dicontohkan di sekolah atau di perkuliahan gitu. Ada name, ada class, section, ada X, ada sex. Nah, name-nya itu kita buat apa ya? Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa saya memang kalau name yang menggunakan teks gitu kan. Nah, mungkin nanti dimasukkan angka di sini. Nah, seperti itu. Dan dia
ada lagi nanti pembagian-pembagiannya. Baru kelas. Kelas ini kita masukkan apa? Bisa nanti dia dimasukkan string atau teks atau karakter biasa, atau kalau juga mau, karena dia kan melakukan operasi ya, artinya nanti setiap tahun bertambah satu kalau dia naik kelas seperti itu. Maka nanti bisa juga digunakan integer gitu, karena dia menggunakan operasi. Operasi perhitungan. Kalau integer kan lebih nanti menggunakan operasi perhitungan. Yang dia bisa, tapi hanya bisa untuk bilangan bulat seperti itu. Kayak penambahan, pengurangan. Kemudian section. Section itu mungkin pembagian kelas ya, di sini dibuat J. Jadi bisa ditulis nanti karakter. Satu huruf aja, beda nanti kalau antara teks dan karakter gitu kan, dan panjangnya, dan panjang itu juga penting ya. Misalnya dua-dua ini sama-sama karakter di nanti ya, di meskipun nanti ini di bahasa pemrograman lain atau di terapan lain, tapi beberapa itu penting. Misalnya di name sama di section sama-sama teks, tapi dibatasi gitu antara name dan section. Kalau dia name mungkin dibatasi sampai 50 karakter, karena kan nama kan biasanya sampai 50 atau sampai 100. Tapi karena section, karena dia hanya butuh satu huruf atau dua kebanyakan, paling banyak dua gitu, maka nanti cuma dibuat batasannya dua gitu, bisa. Tapi itu nanti ditemukan di pemrograman lain. Nah, tapi itu gambaran bahwasanya data itu atau tipe data itu juga penting. Kemudian egg itu menggunakan integer sama, karena dia bisa menggunakan operasi tetapi tidak banyak. Kemudian ada F atau seks ya, atau jenis kelamin, gender. Sama seperti section tadi, dia bisa menggunakan karakter yang dibatasi. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut, silakan. Masih 28 yang bergabung. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya, Pak. Siapa? Silakan. Mana? Kita lanjut ya. Kalau ada silakan. Keterangan. Nama mahasiswa Zara Ali adalah urutan karakter yang juga disebut string. Tadi ya penjelasannya. Bahwasanya si Zara Ali atau name tadi menggunakan string atau karakter. Jadi nanti kalau dibilang string itu sama seperti karakter huruf seperti itu. Jadi jangan bingung apa itu string, apa itu karakter. Ya sama. Baru kemudian kelas siswa 6TH telah diwakili oleh campuran seluruh angka dan serangkaian dua karakter. Jadi bisa juga dicampur. Campuran seperti itu disebut alfanumerik. Jadi yang 6TH tadi ada angka, ada huruf kan, maka bisa juga disebut alfanumerik, atau nanti bisa diakalkan atau dibuat di programnya gitu. Tapi itu nanti. Jadi hanya satu data aja, tapi nanti makanya nanti setiap algoritma itu, setiap pemrograman algoritma bisa beda-beda gitu, meskipun nanti hasilnya sama. Lanjut, bagian siswa telah diwakilkan oleh satu karakter yaitu J. Kalau bagian atau section tadi. Kemudian untuk usia atau di sini tadi age telah diwakili oleh jumlah keseluruhan yaitu 13. Di sini angka ya, berarti dia memakai integer seperti itu. Seks atau gender telah diwakili oleh satu karakter huruf yaitu F. Mungkin F di sini maksudnya female, maksudnya itu perempuan. Itu ada F, ada M, mungkin seperti itu. Jadi satu huruf aja udah cukup. Oke. Nah, di sini ada mungkin ini terakhir ya. Nah, ini penjelasan tentang tipe bahasa dalam bahasa C. Penjelasan tipe data dalam bahasa C. Jadi di bahasa lain juga ada ya, banyak
dan berbeda-beda biasanya tergantung dari di bahasa itu. Ada nanti dia ada karakter sendiri, ada string. Jadi pokoknya dia berbeda-beda. Tapi di sini kita membahas bahasa C dan banyak ya. Tapi ini yang lebih umum nanti sering digunakan dan yang harus dihafal atau harus dikuasai gitu. Minimal ini harus di luar kepala. Ini penting dan yang lain biasanya ngikut seperti itu. Ada namanya char, ini menunjukkan karakter, ukurannya 1 byte, itu range-nya antara 128 sampai 127. Berarti di sini kira-kira jumlahnya itu kan ini range. Kalau dijumlahkan kan berarti 255 atau 256 seperti itu. Jadi 255 ya. Itu biasanya memang 255 untuk besarnya gitu. Jadi nanti hanya bisa menampung 255 seperti itu. Formatnya itu C. Nah, ini nanti di format digunakan ketika kita ingin memanggil si tipe data tersebut ya. Nanti kita tengok bagaimana. Keterangannya karakter atau string. Baru ada kemudian int atau integer, ini kan panjangan integer. Itu ukurannya 2 byte. Besarnya itu min 32.768 sampai 32.767. Jadi ini sekitar 64 sekian, 64.000 besarnya seperti itu. Atau jaraknya gitu. Baru formatnya itu ada I sama D sama ya. Itu keterangannya integer atau bilangan bulat. Jadi intinya kalau integer saya bilangan bulat nggak menerima koma, mau koma 1, mau koma 2, tetap nanti dia dibulatkan ke integer. Kemudian ada float atau bilangan pecahan, ukurannya 4 byte. Besarnya atau range-nya dari 3,4, ini maksudnya pangkat 10 min 38. Jadi jadi bisa dikalikan min 3,4 kali 10 min 38 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38. Itu besarnya si float besar ya. Yang besar. Dan kemudian formatnya ada %f. Formatnya ini untuk kita tulis nanti kalau kita gunakan dalam bahasa pemrograman. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian keterangannya float atau bilangan pecahan. Ada kemudian double, ukurannya 8 byte. Ini hampir sama seperti float, tapi dia lebih besar. Ukurannya 1,7 kali 10 pangkat 308, 10 pangkat 138, sampai 1,7 kali 10 pangkat 138. Ini besar dari si float atau double. Seperti double, maaf ya. Formatnya itu LF, keterangannya persisi ganda. Artinya dia lebih hampir sama seperti float dan dia lebih presisi, lebih akurat. Sama seperti float, dia pecahan tapi lebih akurat, tapi dan dia juga lebih besar seperti itu. Kemudian ada namanya void. Nah, ini void ini bisa diletakkan di fungsi, nanti kita bahas ini void ya. Kita bahas kenapa ada di sini nanti. Baru dia ini tidak bertipe, tapi nanti ini digunakan dalam fungsi. Nanti kita lihat bagaimana. Ya, mungkin itu ya, tipe data bahasa C. Kita masuk ke konstanta dan variabel. Mungkin sebelum masuk, saya minta izin 5-10 menit untuk melaksanakan sholat maghrib. Seperti biasa nanti kita tambah ya, sesuai dengan biasanya. Sebentar ya. Ya, Pak. Ya, yang lain juga bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kok perempuan nggak ada, Pak? Kok cowok semua? Ya, Pak, hukum aja, Pak. Kok dihukum? Mana bisa dihukum? Oh, aku ngilang dulu.
Tuh, jangkriknya, jangkrik. Itu nggak jangkrik, Bang. Wih, kok bermatian semua orang nih? Nah, dosennya nih. Oh, dosen pamitnya nggak jelas. Menghilang tiba-tiba. Ah, ngilang lah aku. Lama sudah ku menanti dosen pergi entah kemana lagi. Lagi sholat Bapak itu, sabarlah. Lagi sholat. Tanda sangat. Kau kok nggak sholat? Wah, aku juga sholat lah. Ya udah pergilah sholat. Tanda sholat. Buri sama kamu. Kau tumben on. Karena kita apa yang semua? Tapi dong nyanyi dulu nih. Waktu adek pergi ke Simborong-borong. Matikan nih. Jangkrinya tolong dikondisikan. Jangkrik. Jangkrik. Ini kayak macam menometipia sini. Menometipia, oi. Iya. Jangan putar bangsa. Jangan. Kenapa cewek ini? Hah? Naomi si boro-boro. Ngapa Naomi? Anda Naomi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Yang penting udah besar. Apa udah besar? Ya orangnya lah. Oh ya. Udah bisa hidup sendiri maksudnya. Dosennya mana nih? Kok nggak datang-datang deh nih? Lagi sholat dibilang 5 menit. Belum ada 5 menit loh. Sayurku. Maunya lama. Cuma aja. Sabar. Bersabar itu seperti menunggu kemana ya? Menunggu pesan dari dia yang nggak bisa dibalas-balas. Sabaran itu seperti payung. Meski tak membuat hujan berhenti, namun tidak akan menghalangi langkahmu. Bersabar itu. Sabarlah Bang Wijay. Woi, apa tuh Bang? Sabarlah Bang. Ya, anak baru aku Bang. Sama-sama anak baru nih semua Bang. Iya. Nomi si boro-boro, si borong-borong itu nggak? Si borong, bukan si borong-borong. Hati-hati lah kalau ngomong. Oh, mana tahu si borong-borong. Nyanyi bisa nyanyi sini. Mak kerja Bang ini Bang. Woi, ada apa? Bang, Ada apa? bagi Bagi iPhone HP-nya dari Bang. satu. Belilah. Udah aku beli. 2.000 gue bawa Bang hari itu. Tak diterima.
Ya iyalah, kalau cuma 2.000 beli apa bisa tuh? Cuman beli Iya, gorengan. setidaknya udah niat beli ya kan bang? Setidaknya udah niat beli kan? Ngomong-ngomong gitu tapi nggak dihapus orangnya. Bang, ada promo bang. Ada. Woi, Promonya kau. kan direkam bapak itu, weh. Nah, hadir ke bapak itu. Belum beli kenapa? Cie, nak bapak itu cie. Weh, beli parfum pula weh. Siapa pula Apa yang tuh? mana yang seorang ya? Yang ada promo kak. Mau join juga bisa, digaransi 100%. Ini apa? Apa? Biasa, tekanannya oke. Keluar baru. Nggak ada yang berani. Woi, Tangan. Krik siapa ini? Sabar weh, sabar. Jangkrik ini. Jangkrik siapa tuh? Tolong dikondisikan. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ayo, cabut mobil lah. Hah? Kemana kita? Entah. Mati kita punya. Jangkrik. Jangkriknya weh. Tolong dikondisikan deh. Udah tangkap aja satu. Untuk pilih kalian. Berdua ya kami ini. Pula jangkriknya kuliah. Nggak cuma orangnya. Tolong. Iya dia. Udah cakap. Ayo bang ngepus bang. MMR enak kali nih. Ngepus ML enakin bang. Ayo bang nongkrong kita. Aku bandar di sini di Medan. Ayo bang. Canda Medan nih. Udah lah Put. Aku matikan ya. See you, weh. See you, dadah. Abang-abang sekalian. Woi, Mana? Pak Adam udah aktif, woi. Setiap ku melihatmu, ku merasa di hati kau punya segalanya yang aku. Suaranya. Yuk. Dah. Udah selesai konsernya. Konser dia Pak, tapi sayangnya nggak ada yang nonton Pak atau yang dengar gitu. Gak apa-apa, lanjut aja. Biar nggak pusing. Udah jam 7 ngelapor mungkin bagian. Oke, kita lanjut. Coba tadi yang nyanyi, udah selesai. Kalau dia mau sekalian bernyanyi, biar nggak apa kan, sekalian menjelaskan gitu kan. Kayak di Gramedia kan gitu kan, ada musik-musiknya. Baca buku ada musik-musiknya, di toko buku kan seperti itu ada musik-musiknya. Nah, tadi dia. Kita lanjut ya, konstanta dan variabel. Masih kuat? Kalau nggak kuat nanti angkat tangan. Masih Pak. Masih. Oke. Kita lanjut ya. Konstanta dan variabel. Jadi intinya konstanta dan variabel ini secara garis besar atau secara ringkas mungkin saya buat atau saya istilahkan kayak mangkok lah gitu kan, atau penampung. Jadi misalnya seperti tadi contoh data ya, contoh data dalam siswa tadi ya, ada nama, ada kelas gitu kan, itu nanti variabel atau konstantanya itu nanti misalnya nama kan, setiap mahasiswa tuh atau setiap orang tuh mempunyai nama gitu kan,
bukan berarti dia setiap orang bentuknya itu berbeda. Namanya itu berbeda, bukan nama yang berbeda. Maksudnya nggak mungkin si A dan si B yang satu menggunakan nama satu, yang kedua menggunakan nama dua, atau yang ketiga nanti ada mahasiswa baru atau orang lagi nama tiga atau nami, yang keempat nanti namu, kan semua tetap nama gitu. Itu maksudnya. Itu jadi penampung si nama gitu kan. Atau mungkin pendekatannya lebih gampang sama seperti nilai gitu kan, nilai TM1. Itu semuanya itu sama, semua punya nilai TM1 misalnya, atau nilai UAS gitu. Tapi nanti isinya berbeda-beda gitu kan, isi dari nilai UAS-nya itu, dan nanti itu juga isi nilai dari nama itu berbeda-beda. Yang satu isinya mungkin namanya Dandi, gitu. Baru yang kedua isinya Darius, yang ketiga Anjing, keempat Gusti gitu kan itu berbeda-beda namanya. Sama juga nanti seperti nilai. Nah, jadi si konstanta dan variabel ini intinya dia sebagai penampung gitu. Kalau konstanta dia itu penampungnya atau yang ditampung itu tetap gitu, nggak bisa berubah-ubah. Tapi kalau nanti variabel bisa, dan yang tadi kita contohkan seperti kayak nama dan nilai itu lebih ke variabel ya. Dan konstanta itu misalnya seperti apa? Nah, pendekatannya mungkin kita misalnya punya punya aplikasi untuk menghitung kecepatan motor gitu kan. Maksudnya kecepatan kendaraan segala macam, dan ternyata kecepatan kendaraannya itu juga berpengaruh kepada besar rodanya gitu. Dan di roda itu kan kita harus hitung juga luas misalnya. Kita hitung luasnya atau volumenya. Dan nanti di luasnya itu kan itu bulat. Pasti nanti dia kalau luas dan volume mungkin dia nanti menggunakan pi gitu kan. Pi kan 3,14 atau 22/7 gitu kan. Biasanya itu kan yang kita kenal di matematika kan, dari SD. Pi itu 3,14 atau 22/7. Nah, timbang kita menuliskan itu berulang-ulang, kita buat aja itu sebagai konstanta. Si pi itu sebagai konstanta. Pi-nya 3,14 atau 22/7. Jadi nanti suatu saat kita butuh pi, ya kita tinggal panggil pi aja, nggak perlu kita nuliskan 3,14 lagi gitu. Tinggal kita panggil si pi gitu aja, karena dia udah tetap gitu. Dan itulah maka gambaran dia konstanta. Berbeda sama variabel yang dia memang sering berubah dan berubah nilainya. Ya, itu tadi konstanta dan variabel. Kita lanjut lagi. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta nilainya selalu tetap. Seperti penjelasan kita tadi ya, konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Contoh konstanta 50, 3,14. Nah, ini tadi contoh konstanta. Atau mungkin konstanta misalnya dalam program atau aplikasi, misalnya pendataan mahasiswa IDB gitu kan. Nah, kan itu semua sama. Semua mahasiswa IDB, nggak mungkin dari kampus lain kita data. Nggak mungkin kan. Maka nanti si IDB-nya itu, institut berupa teks itu, institut atau kampusnya itu, Institut Teknologi Bisnis Indonesia itu bisa dijadikan sebagai konstanta karena dia tetap gitu. Berarti kalau seperti itu ya program itu hanya berlaku untuk kalangan IDB gitu. Nanti kalau misalnya dia di luar atau banyak kampus ya beda lagi berarti cara penggunaan konstanta dan variabelnya. Setelah itu ada karakter escape. Nah, karakter escape ini juga disifati ya, atau dia bersifat konstanta, dan ini juga bawaan dari C gitu ya. Bawaan dari C. Jadi ini udah ada kian gitu, udah ada dari sananya, dari ketika kita install si karakter escape ini, dan dia karena dia sifatnya tetap seperti itu, maka dia sifatnya konstanta gitu. Ada banyak escape yang mungkin sebelumnya sudah kita coba juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, meski ada beberapa di sini ada lengkapnya. Ada garis miring B, mundur satu baris atau spasi, baru garis miring terbalik F, complete, ini yang kita selalu gunakan, garis miring terbalik N buat buat baris baru,
atau new line, dia N maksudnya new line. Ada nanti R ke kolom pertama atau baris yang sama. Ada V, tabulasi vertikal, ada garis miring terbalik ketik, ada karakter ketik ganda. Ada garis miring 0 bernilai kosong atau null, ada garis miring ketik tunggal, dan karakter garis seperti ini. Jadi dia memang diawali oleh garis miring terbalik semuanya. Itu menandakan dia karakter escape yang sifatnya konstanta. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, variabel adalah suatu pengenal atau identifier atau yang tadi saya definisikan sebagai mangkok lah gitu atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai dari suatu variabel bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, udah kita contohkan tadi ya bagaimana dia dibutuhkan setiap saat atau sesuai dengan kebutuhannya, berubah-ubah. Baru kemudian ada penamaan variabel. Jadi di dalam membuat variabel kita harus tahu juga cara membuat namanya, bagaimana dia jadi variabel yang benar. Karena yang pertama supaya kita tahu nanti jenis variabelnya apa, jenis tipe datanya apa, dan yang kedua ya supaya nggak error gitu kan. Terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case sensitif. Artinya case sensitif itu sensitif terhadap caps lock gitu atau huruf besar. Artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Jadi antara NIM yang huruf besar semua dan NIM yang awalnya huruf besar satu biji, N-nya huruf besar dianggap berbeda. Jadi NIM yang besar semua dan NIM yang awalnya besar berbeda. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore ini. Yang dimaksud simbol-simbol khusus itu antara lain tanda dolar, tanda tanya, persen, hashtag, pagar ya, tag, tanda seru, tanda dan, tanda bintang, buka kurung, tutup kurung, tanda garis petik atau kurang, atau tanda tambah, tanda kurang, dan sebagainya. Panjangnya bebas, jadi kita bisa buat namanya misalnya, atau nama variabelnya itu bisa panjang, tapi hanya 32 karakter yang dibaca. Misalnya mungkin kita buat variabelnya nama orang tua, kayak panjang lagi sampai panjang gitu kan. Tapi yang dibaca tetap 32. Nah, contoh penamaan variabel yang benar, ada NIM dengan huruf besar semua, ada A aja, namanya berarti nama variabelnya A aja, ada X, ada nanti nama underscore mahasiswa, ada nanti F3098, ada F4, ada nilai, ada budi. Dan ini semua benar ya. Jadi nanti kita buat misalnya variabel nilai, ya seperti itu. Contoh penamaan variabel yang salah. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu di mana kesalahannya, mulai dari pertama sampai seterusnya? Ada yang bisa? Kenapa dia salah? Yang pertama ini, kenapa dia salah? Karena menggunakan kata simbol persen. Iya, simbol persen termasuk simbol khusus, maka dia nggak bisa. Nah, yang kedua, kenapa dia salah? Kenapa dia salah yang kedua? Yang open to mahasiswa. Ayo, siapa? Panji, Aprianus, Cheryl, Harley. Kenapa ini salah? Karena ada koma ya, Pak? Salah. Enggak, ini koma. Apa ya? Spasi, Pak. maksudnya? Ada spasi. Contoh. Ada spasi Pak. situ. Ya, Ada spasi. Hah? anggap aja nih nggak ada spasi. Anggap aja nih nyatu. Ini Karena maksudnya apanya itu, Pak? apa? Ini maksudnya Karakter pertamanya itu angka. Ah, iya. Siapa tadi nih? Jadi karakter pertamanya itu angka. Di sini udah jelaskan karakter pertama harus berupa huruf.
Jadi nggak boleh ada angka seperti ini. Meskipun dia ini tadi ada spasi benar juga sih, nggak salah. Tapi maksudnya di sini kita tengok yang ini aja gitu kan. Sama seperti ini ya. Ini dari kata ini ya, bukan dari spasinya yang dibaca. Ini kalau ini salah kenapa? Karena ada tanda itunya rata-rata. Yang ini Kurang kenapa? Salah? spasi. Ya, Karena spasi. nah, jadi itu ya. Dan ini ada karakter khusus juga nggak bisa. Jadi apa dia saja dia harus dikasihkan cara membuat nama variabel. Nah, kemudian untuk menuliskan variabel dalam bahasa C, itu dia ada caranya. Meskipun nanti dia atau setiap bahasa itu berbeda-beda ya, tapi kita di sini membahas tentang bahasa C, maka harus kita ikuti aturan dari bahasa C. Jadi untuk menuliskan tipe data atau variabel, maaf, menuliskan variabel dalam bahasa C, itu yang pertama kali ditulis yang pertama itu tipe data. Tadi kita bahas di sebelumnya ada tabel gitu ya, ada tabel int maksudnya integer gitu. Jadi yang pertama kali dideklarasikan atau dibuat tipe datanya dulu. Jadi tipe data di sini ada int, ada float, ada char. Jadi di sini yang mana yang namanya variabel? Nama variabel di sini ada apa aja? A, B, dan C, Pak. Ya, ini udah ada ya, harus tahu. Dari sini ada A, B, dan C itu adalah variabel. Jadi nanti tergantung kita mau pakai nama apa dan bagaimana gitu kan. Nggak harus A, B, C, dan ini contoh tadi. Dan ini benar ya sesuai dengan penulisan gitu. Sesuai penulisan tadi dia benar. Baru int, float, dan char itu adalah tipe data. Dan untuk mengetahui tipe data tadi bisa ditengok di slide sebelumnya ya, tadi kita bahas sebelumnya. Jenis variabel. Nah, ini penting jenis variabel. Secara besar itu nanti jenis variabel itu ada dua ya secara umum. Dari sifat aksesibilitas. Maksudnya dia bisa diakses, itu ada dua. Yang pertama yang ada namanya variabel lokal. Variabel lokal ini penting. Oke, jadi variabel lokal. Di sini ada namanya void function. Ini void ini berfungsi sebagai fungsi. Apa itu fungsi? Nanti mungkin kita pelajari lebih dalam di bagian fungsi, tapi di sini kita bahas sedikit. Jadi fungsi itu intinya ibaratnya program kita itu dibagi per bagian gitu. Misalnya apa? Misalnya kita ada sebuah aplikasi atau penggunaan aplikasi atau program untuk menghitung nilai akhir gitu kan. Nah, untuk biasanya itu untuk menghitung nilai akhir itu dia pertama menjumlahkan semua nilainya dulu ya. Berarti nilai tugas tambah nilai UAS tambah nilai UTS gitu. Dan kemudian nanti itu dibagi dengan rata-rata dengan seluruhnya gitu. Berarti pertama ditambah kemudian dibagi, nanti baru dapat hasilnya. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dipecah gitu kan. Yang pertama dia penjumlahan, artinya dia situ untuk menjumlahkan semua menjumlahkan semua nilai. Berarti nanti kita bisa buat. Dan yang kedua itu pembagian gitu kan habis dijumlahkan baru kemudian dibagi. Nah, itu kan bisa dibagi dua sesi gitu kan, atau bisa juga disebut dengan dua fungsi nanti. Yang pertama ada fungsi 1 untuk menjumlahkan, kemudian fungsi 2 untuk pembagian. Jadi itu gambaran awal fungsi. Kenapa kita bahas fungsi tadi? Itu jadi gambar. Jadi misalnya di sini ada sebuah variabel yang namanya x di dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi itu tandanya itu fungsi adalah buka kurung tutup kurung seperti ini, kemudian lanjut oleh kurung kurawal dan ditutup oleh kurung kurawal. Jadi di dalam itu semua namanya adalah fungsi.
Jadi itu adalah semua namanya fungsi. Di dalam itu, maka dia namanya fungsi di dalam sini ya, di dalam kurung perawal ini. Nah, di sini ada fungsi X. Misalnya sini ada fungsi kedua, void fungsi 2 misalnya. Di dalam kurung perawal juga. Di sini ada int y gitu misalnya. Nilainya 20 misalnya. Nah, ini si X ini itu dia hanya bersifat lokal, artinya dia hanya berpengaruh di dalam sini gitu. Sama nanti juga si Y gitu. Dia hanya berpengaruh dalam fungsi kedua. Jadi ketika kita menggunakan X nanti di sini, misalnya X ditambah Y, nggak bisa karena dia di sini X-nya itu berada di sini gitu, di fungsi 1. Tapi kalau misalnya kita buat nanti di sini X1 misalnya atau X2 karena dia fungsi 2 sama dengan 10. Nggak bisa juga karena dia yang X ini hanya berlaku di sini gitu kan. Tapi kalau kita buat X2 maka bisa karena itu pun X2-nya ini bersifat lokal dan dia berada di dalam fungsi kedua ini. Jadi intinya dia kalau lokal hanya berputar atau mempengaruhi di dalam fungsi ini gitu. Beda nanti kalau kita bahas yang global. Itu ya nanti ya. Ini kita bahas yang lokal, jadi intinya si ini nggak bisa si X ini nggak bisa digunakan di dalam fungsi kedua. Beda nanti kalau misalnya kita punya sini nilai X sama dengan 5 gitu misalnya. Nah, baru kita buat di sini X ditambah Y. Jadi itu hasilnya berapa? Nah, jadi itu nanti akan menghasilkan 25 gitu. Karena X yang dibaca itu di dalam sini, bukan X yang di sini. Yang sini kan X-nya 10. Sini X-nya 5. Ketika X tambah Y, Y-nya tadi 20, berarti X tambah Y sama dengan 25. Jadi dia hanya berpengaruh di dalam ini. Sama juga nanti seperti ini. Kalau kita buat ini X ditambah 10, berarti nanti maka hasilnya 10 gitu. Karena X-nya 10. Jadi itu maksudnya lokal ya. Bagaimana variabel lokal tadi itu. Ya kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Karena kita juga ngejar waktu ya. Udah mau selesai. Terasa. Belum lagi praktek. Emang kurang ya kalau 1 jam. Kemudian variabel global. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau blok. Siapapun bebas masuknya. Jadi di sini ya ada yang tahu sini ada berapa variabel dan apa aja. Iya, ada 2 ya. Terima kasih kepada ya siapa tadi? Nggak ada ya. Jadi ada value, ada X. Nah, di sini ada dan X ini tetap di dalam fungsi 1. Dan nah, kalau dia global atau dia bersifat global, artinya kan global tuh luas gitu. Semua bisa ngakses. Dia itu dideklarasikan nanti sebelum fungsi gitu. Artinya nanti dia bisa di awal-awal gitu, belum masuk nanti program inti misalnya. Jadi di sini ada value sama dengan 20. Jadi si value ini bisa nanti digunakan di dalam sini gitu, dalam fungsi 1. Dan kita misalnya kita juga punya fungsi kedua. Misalnya anggap aja ini fungsi kedua, one void gitu kan, function kedua. Sini juga kita bisa gunakan si value ini. Jadi misalnya value ditambah 10 atau tambah 5, maka nanti di sini hasilnya 25 karena si value-nya itu kita gunakan 20 kan. Beda nanti kalau kita value tambah X, itu nggak bisa karena si X tadi itu bersifat lokal ya. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya si X itu bersifat lokal, maka di sini nanti kalau value ditambah X dia tuh nggak bisa. Tapi nanti kalau di sini dia baru bisa value ditambah X karena di sini value-nya dia bersifat global dan X-nya itu bersifat lokal. Maka nanti kalau di sini value ditambah X maka hasilnya sama dengan 30 dan ini bisa. Mungkin anggap ini kurung kerawa di bawah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu ya dari lokal dan global. Masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan. Silakan.
Nah, mungkin ini bisa ya. Seharusnya tadi kita bisa praktek sih ini. Jadi saya usahakan setiap pertemuan kita praktek karena kan kita ini digabung ya, praktek gitu kan dan teori. Meskipun seharusnya memang kalian harus banyak-banyak berlatih gitu supaya bisa. Apalagi nanti kalau ada error segala macam, belum lagi instalasinya bermasalah, kan nggak bisa seperti itu kan, harus banyak latihan. Jadi nanti coba di apa namanya atau bisa kalau nyoba sekarang apalagi ini dikit ya, nggak terlalu banyak, bisa dicoba sekarang. Yang mau share screen silakan, atau yang mau foto tunjukkan silakan. Ya mungkin ini ya pembahasan kita pada hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Ini bisa kita coba ya, atau kawan-kawan coba bagaimana hasilnya. Atau tambah lagi nanti di sini misalnya yang kedua ya. Screen F jumlah sama dengan persen D H ditambah B. Nah, ini juga jadi buat dua misalnya. Jadi dicoba. Nah, ini kok bisa terusin aja. Nggak bisa. Ya silakan yang mau nyoba atau ada yang ingin tanyakan? Yang ingin ditanyakan silakan. Jadi ini ada dua nanti ya, dua gambarannya. Ada yang nyoba? Nanti anggap aja si apanya itu di sini juga. Yang kurung kurawal itu di bawahnya. Ada yang nyoba? Bisa? Atau nggak ada yang nyoba? Oke, mungkin Nggak bisa coba. kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nah, ini jadi tutup ya. Atau ini aja pun nggak apa-apa. Coba kalau bisa nih tambah satu lagi di bawahnya ini silakan. Mungkin sebelum lanjut saya coba tuh ditutup gini ya. Aja. Si Dandi ada di sini, Dandi, Sanserip ada, ketua-ketua atau koordinator kelompoknya. Agung ada Agung. Agung atau yang kelompok dengan Agung siapa? Ini pembahasan kelompok. Ya, jadi kita nanti tuh dimulai kemungkinan besar dari pertemuan ke-8 setelah UTS tuh maju berkelompok gitu, dan nggak terasa ini udah ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 3 minggu lagi berarti kira-kira ke-8. Nah, yang kelompok Agung mungkin diingat ya, atau kawan-kawannya ada Agung, ada Wulan, Heru, Rini, Nelvan dan lain-lain. Itu nanti dia membawakan materi tentang looping, tentang loop for ya. Bisa dicatat atau diingatkan nanti ke kawan-kawannya. Kemudian udah jelas kelompok Agung dan kuncu-kuncunya. Hari ini jelas? Udah Pak, jelas Pak. Oke, kemudian dari Yusgulo ada Sriningsih, Maria. Ada?
Ada, Pak. Yaitu membawakan switch case ya, atau nanti dia bisa disebut dengan percabangan atau control unit, sama ya. Tapi dia bahasannya tetap switch case. Bisa, udah jelas ya? Oke, Pak. Kemudian Dandi, Syahrul, Ramadhani, ada nih kelompok yang ini, kelompok Dandi. Ada Pak. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Aman, Pak. Baik, nanti bawa percabangan juga atau control unit, tapi membahas tentang if. Karena itu ada dua, ada yang Percabangan. iya percabangan atau Tapi control gimana? unit sama. Atau decision. Tapi kemarin tentang looping, Pak. Apa? Tapi kemarin tentang looping. Kan belum saya tetapkan. Yang looping udah di ini, di Agung, tapi sendiri. Kemarin hanya pembagian, dan hari ini kan ditetapkan siapa yang bawa siapa apa gitu, kelompok siapa yang membawakan apa. Ya, kalau udah telanjur dibuat bagaimana? Ya, apa? Kan jadi makin banyak belajar, tahu. Yang tadi cuma tahu satu jadi dua kan lebih bagus kan. Jelas ya? Dan di Pak, aku mau nanya, Pak. Pak, aku mau nanya, Pak. siapa? Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Itu dibuat programnya, Pak, penjelasannya ya, Pak. Oh ya, ntar ya, sekalian nanti ya. Sekalian semua dijelaskan. Kemudian sans serif, Ineke atau Ineke? Ineke, Randy. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Nanti bawakan tentang looping juga, tapi while ya. Loop while. Udah ada jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kemudian apa yang dipresentasikan atau yang dibawakan? Kan semalam udah ada ketetapannya ya. Bahwasanya per 4 orang itu satu program. Atau ya satu program. Kan yang hanya dipresentasikan atau yang dibawakan program dan algoritma berupa flowchart dan penjelasannya pastinya. Nggak wajib PPT ya, artinya mau pakai PPT lebih bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa karena juga nggak wajib. Tapi harus ada flowchart-nya dan programnya. Dan ketetapannya itu ya, artinya 4 orang itu satu program. Jadi kalau misalnya dia 12 orang, berarti ada 3 program gitu kan, karena kan setiap 4 ada satu gitu kan. Dan kalau dia 14 atau 13, ya masih tetap 3 program, hitungannya kan 4 gitu kan. Ada 4 orang. Kalau misalnya dia 16, baru dia 4 program gitu, bukan 3 lagi. Jadi itu aja yang penting dibawa. Jelas? Atau ada yang masih kurang jelas? Jadi Pak yang dibuat program. Iya, program sederhana. Mau program kompleks lebih bagus. Jadi kalau sederhana juga nggak apa-apa. Tentang ini ada loop, ada for, ada if, ada switch, ada while. Penting ya. Dan ada yang masih belum ada kelompok. Kalau belum ada kelompok mungkin bisa merapat aja atau menghubungi teman-teman salah satunya. Coba tanya, boleh nggak masuk gitu. Still boleh, dan yang lainnya pun harus menerima gitu. Masa nggak diterima, kan dia nggak ada salah gitu, hanya terlambat gitu. Tapi pasti ada konsekuensinya mungkin dari setiap kelompok. Ya itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, boleh minta rekaman ini nggak, Pak? Oh ya, rekaman udah apa ya? Selalu saya aku ini maksudnya apa nih, Heru? Di sini kalau nggak salah. Nanti diupdate di sini ya, selalu dapat di sini. Rekaman materi. Kalau nggak salah di sini saya update. Tapi nanti kalau misalnya ini nggak berfungsi atau salah bisa chat saya pribadi, dan itu bisa apa ya? Dan situ artinya terupdate semua di situ, nanti akan jadi di situ.
Meskipun nanti ada misalnya ada malam yang diupload kelas malam ya nggak apa, pembahasannya kan sama. Mau nengok kelas pagi juga nggak apa-apa. Yang semua kan saya upload. Itu ya. Ada lagi? Yang belum ada kelompoknya tadi itu ya, silakan merapat atau menghubungi kawannya masing-masing yang punya kelompok. Tanya bagaimana masuk ke kelompok, apakah harus ada uang pendaftaran atau enggak gitu, atau ada ospeknya lagi. Tanya lagi. Tergantung dari Jadi kelompok. Pak, ini yang Ini, untuk Pak. IP itu untuk pengulangan gitu ya Pak? Maksudnya gimana nih Pak untuk kelompoknya nih? Yang Pengulangan mana? mau didiskusikan gitu Pak? Maksudnya pengulangan siapa nih nanya? Enggak, Sandi, Gusti. Gusti Pak. Nah, baru Ini maksudnya kan kalau untuk contohnya misalnya yang untuk kelompoknya di wheel gitu ya Pak ya? while. Wheel. Itu untuk konstruksi wheel-nya dibuat gitu ya Pak? Maksudnya kayak Iya. contohnya dibuat nanti deklarasi I, integer gitu. Iya, benar Gitu, ya. gitu. Iya, nanti kan kita nih itu kan di pertemuan ke-7 ya, atau pertemuan ke-8 habis UTS. Ini kan nanti kita masuk lagi di selanjutnya tentang bagaimana nanti buat struktur bahasanya, atau nanti bagaimana cara memasukkan input segala macam. Artinya nanti setelah ini kita masuk ke pendukung-pendukungnya dulu sebelum ke situ. Artinya kan kalian nanti pertemuan ketiga udah dibekali. Meskipun nanti kalian bisa mencari sendiri, itu lebih bagus kan. Tetapi kalau nanti pun ini akan diberitahu juga seperti itu. Berarti nanti ini bagaimana cara masukkan, misalnya nanti input output akan kita pelajari. Baru nanti bagaimana lagi, mungkin nanti akan cara penjumlahan segala macam operator. Jadi itu kan dijelaskan satu-satu gitu. Nanti kan di situ kan modalnya supaya nanti bisa mengerjakan atau membuat program di pertemuan ke-8 itu gitu. Meskipun nanti bisa juga mencari dari internet atau sumber-sumber yang lain untuk dimulai dari sekarang gitu misalnya. Dan harus dicoba ya di device masing-masing atau di mesin masing-masing. Nanti boleh di-share, share screen dan bagaimana harus dijalankan. Memang apakah benar dia jalan atau tidak, seperti itu. Jadi itu tadi ada ketentuannya 4 orang satu program ya, pembagian 4 orang satu program. Jadi kalau ada 16 berarti 4 program gitu. Dan dia nggak apa-apa kalau hampir sama gitu kan. Mungkin ada 80% atau 90% sama ya nggak apa-apa. Memang masih belajar gitu. Jadi itu ya Gusti. Jelas? Atau kurang jelas? Ya. Ada lagi? Karena waktunya sudah selesai. Kalau ada, saya sambil. Oke. Ada ya. Jadi ini mungkin bisa dicoba di rumah ya. Atau di Ewan juga nggak apa-apa, ini contohnya nih. Dan juga nanti ada tugas mandiri ya, di pertemuan ke-4 ada tugas mandiri, dan nanti itu tugas mandiri pun contoh juga, dan itu juga mendukung kalian kan biar makin paham nanti buat program di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8. Jadi yang silakan dikerjakan tugas mandirinya, contoh kasus, ya supaya paham gitu kan. Ya mungkin ini aja pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau tingkah laku dan lainnya. Terima kasih yang masih semangat. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, jaga kesehatan ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ya. Oke Pak. Bye-bye.